Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu pada saudara-saudara yang beragama Hindu. Marilah kita mulai dengan dialog yang rileks ini dengan Eyang Dewi Mandir. Saya rasa pertanyaan pertama yang mungkin perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian adalah kenapa sih sebenarnya ada apa gerangan beliau kok betul-betul bergairah dan bersemangat sekali ingin mengundang kita sekalian untuk bersama-sama mendengarkan apa saja petunjuk-petunjuk penting yang beliau terima, petunjuk-petunjuk gaib yang mungkin kita sebagai orang yang hanya ahli syariat tidak mengerti. Jadi mari kita simak dan mungkin ini mewakili pertanyaan dari semua hadirin yang ada di sini yang pertama kali mungkin perlu dijelaskan kira-kira kenapa Eyang kok sampai mengundang kami sekalian ini hadir di Jalan Pasu ini? Monggo Yang, silakan. Karena saya mau ngadakan syukuran untuk 17 Agustus ini, sekaligus saya kepingin bertemu dengan putra wayah semuanya yang mau mendengarkan kata-kata saya atau yang percaya. Karena saya sudah merasakan bahwa negara Indonesia ini memang tinggal selangkah lagi ya, akan terlepas dari semua permasalahan. Namun ada yang dikhawatirkan mau pemilu ini menghadapi pemilu ini tidak gampang dan sangat luar biasa. Goro-goro ini nanti bisa tak padahkan antara darah dengan api menjadi satu. Dan saya kepingin sama orang-orang yang punya kedudukan atau kepentingan, mbok yo wis nerimo nek wis duwe kedudukan, wis penak uripe, aja padha neko-neko lan padha aja serakah. Mikirke rakyat yang wis menderita susah, semua podo kaliren, podo miskin. Tapi kenapa sebagian besar masih aja nggak eneng sing sadar. Malah podo ngimpuni harta untuk mendesak-desak atau berlomba-lomba kepingin jadi wong nomor 1 sampai seterusnya. Orang mikirkan duit itu duitnya sopo, harta itu hartanya siapa. Dan tidak ada sedikit pun belas kasihan dengan orang yang sangat menderita ini. Saya ingatkan sekali lagi, hati-hati waspada, jangka mulai bulan depan ini sudah mulai, goro-goro akan sudah mulai. Bulan depan goro-goro akan mulai. Jadi kira-kira bentuknya seperti apa Yang? Ya bentuknya yang seperti yang itu ceritakan tadi. Iya. Dari semua permasalahan. Antaranya intinya pro dan kontra. Itu pasti akan terjadi. Iya, apalagi pemilu sudah diambang pintu ya. Sebentar lagi ada pemilu legislatif, terus ada pemilihan presiden. Iya. Itu masa-masa yang kira-kira secara politik akan rawan. Ya? Rawan sekali. Iya. Rawan sekali. Naming selain pengorbanan mangko ada yang istilahnya setelah pemilu nanti banyak orang yang mati mendadak, banyak orang gila, banyak orang stres. Karena apa? Sudah lama mengumpulkan harta kepingin menjadikan orang yang terpilih ternyata tidak terpilih, uang habis orangnya semuanya seperti itu nanti. Akan terjadi seperti itu. Jadi kedepannya nanti siapa aja yang akan terpilih jadi presiden atau yang kedua, biarpun tujuannya tidak lempeng, tapi nanti insya Allah kalau tahun 2010 itu akan lempeng. Karena negara Indonesia sudah akan menampakkan, saya umpamakan matahari terbit. Iya. Yang kenapa kok dipilih bulan Agustus tanggal 21 ini ya?
tanggal 21 itu peringatan hari kelahiran saya, Agustus. Dan saya pun kepinginnya ini tan Agustus itu tan seluruh dunia, seluruh negara tan menghormati atau mengenang. Disitulah aku milih hari malam Jumat Pahing tanggal 21. Iya. Lalu sebenarnya tadi saya ingat yang menyatakan bahwa tahun 2009 ini insya Allah Indonesia akan bangkit, ada titik cerah dengan syarat. Ya. Mohon diulangi lagi yang syarat-syaratnya apa yang paling penting ya? Syarat-syaratnya yaitu tadi negara Indonesia akan bangkit, tapi dengan syarat seluruh yang punya kedudukan supaya menyadari masing-masing siapa lagi yang akan membenahi negara Indonesia ini kalau enggak kita ini semuanya. Ya. Mosok negara lain akan membenahi negara Indonesia kan enggak mungkin. Jadi kita harus bersatu dan harus utama yaitu tadi sadar selama sekian puluh tahun semuanya tertidur dan selalu mimpi enak. Iya, bentuk persatuan itu atau kesadaran itu seperti apa yang kira-kira? Ya, kesadaran itu ya, seperti ini, seperti kita ini. Ayo kita ngumpul, maksudnya ngumpul mengadakan pertemuan. Bukan berarti pertemuan itu mau istilahnya cuma untuk rekayasa, mencari untuk kepribadian atau mengambil keuntungan, tapi pribadi, ya, tapi kita ini ayolah mikirkan untuk menyongsong tahun 2009 ini supaya benar-benar tulus. Kalau doa ya doa sing tulus supaya nanti tahun 2009 itu betul-betul ketemu pemimpin yang bisa membenahi negara Indonesia ini. Tapi aku yakin Dewi Unandir akan mewujudkan dengan cita-cita saya ini dari kecil sampai tua. Hidup saya serahkan untuk negara dan bangsa ini. Apalagi istilahnya harta, nyawa pun saya taruhkan untuk seperti ini. Dan saya tidak pamrih dan saya tidak kepingin semua orang harus tahu dan harus mengerti sebenarnya apa pekerjaan saya. Apalagi sampai saya perdagangkan. Iya. Jadi istilahnya sekarang kan banyak ini era orang pintar paranormal apa itu yang lebih banyak untuk kepentingan untuk berbisnis di ajang itu. Kalau yang Mundir mengharamkan cara-cara seperti itu? Kalau saya sama sekali tidak ada. Jangan pun boleh tanya anak-anak buah saya yang selama ini saya anggap sebagai anak angkat saya atau keluarga saya. Saya tidak ada yang istilahnya itu saya menjalankan ritual padahal biaya itu tidak sedikit. Tapi saya minta bantuan anak-anak atau jangan pun sampai minta bantuan. Misalnya saya pergi ke ritual membawa anak buah itu aja nyumbang atau membelikan apa atau dibelikan bensin saya pun tidak pernah menerima. Karena aku ingin tulus sejarah saya ini. Saya ceritakan zaman dulu Raden Ajeng Kartini berjuang untuk wanita supaya pinter. Tapi saya ingin sekarang ini, saya itu orang buta huruf dari desa. Semoga dengan cita-cita saya ini, yang saya sangat prihatin dan penderitaan saya sangat luar biasa. Namanya hinaan, caci maki itu sudah, tak anggap itu sudah tidak apa-apanya lagi ya. Tapi semuanya ini saya jalankan dengan hati senang. Saya tetap bersumpah, sisa-sisa hidup saya sumbangkan untuk negara dan bangsa ini. Maaf, tadi malam kan yang bercerita sampai kemudian dikasarin, dinyunyuk rokok segala macam itu sudah biasa itu ya. Sudah terbiasa. Itu bagaimana untuk menempa kekuatan mental seperti itu yang? Saya itu terus terang aja saya 12 saudara. Iya. Tapi saya nomor 5. Saya tuh sampai terbuang dari saudara karena dianggap perjalanan saya itu kotor, menjijikkan. Karena sebagai perempuan tidak pernah di rumah, kerjaannya cuman ke gunung-gunung dan ke makam-makam. Disuruh rumah tangga enggak mau. Jadi merasa keluarga saya itu sudah dianggap
orang yang tidak waras. Seperti itulah.